Ada hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi ta'ala." Itu ada di kitab saya itu penjelasan hadisnya itu. Jadi maknanya adalah semangatlah kamu atas apa yang memberi manfaat kepadamu dan mintalah pertolongan kepada Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di podcast Darul Arifin, tempat berbagi cerita dan suasana Pondok Pesantren Darul Arifin Jambi. Nah, alhamdulillah pada episode podcast kali ini sekaligus perayaan Hari Santri Nasional tahun 2025, kita kedatangan dua santri spesial, dua santri yang luar biasa karena telah berhasil menjajakan kakinya ke Musabaqah Qiraatil Kutub Internasional dan berhasil mendapatkan juaranya. Nah, sekarang mari kita berkenalan lebih dekat terhadap dua santri berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu siapa namanya dan berasal dari mana? Kalau nama saya adalah Mustafa Abdillah. Saya kerap dipanggil oleh teman-teman saya dengan sebutan Abdi. Tetapi kalau ustadz-ustadz di pondok ini kebanyakan manggil saya Mustafa. Asal saya berasal dari Kenalia Samatas. Yang mana posisi Kenalia Samatas itu kan dekat gitu dengan Kenalia Sambawah. Kebetulan Kenalia Sambawah itu adalah tempat pertama kalinya Pondok Pesantren Darul Arifin dibangun. Jadi posisi rumah saya itu dekat dengan tempat pertama kali pondok ini dibangun. Kalau kamu gimana? Kalau nama saya Furqan Ar-Rasyid, teman-teman saya biasanya manggil saya Furqan. Saya berasal dari Kuala Tungkal, tepatnya di Jalan Panglima Haji Saman, di dekat kampus Tai Ana 2. Berarti di Kuala Tungkal? Ya, tepat di Kuala Tungkal. Terus pada ajang MKK kali ini, kalian ikut di kitab apa dan di marahlah apa? Kalau saya mengikuti pada cabang kitab akhlak, yaitu pada tingkatan wusta. Kitab yang saya ikuti itu adalah kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Ini adalah salah satu kitab dari karangan pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Jadi ini adalah salah satu dari karangan beliau. Kalau saya sendiri, saya berada di tingkat ulya cabang hadis ilmu hadis, kitabnya Riyadhus Shalihin karangan Syekh Imam Nawawi, yang mana beliau ini dikenal karena karangan-karangan beliau yang fenomenal dan kerap digunakan di pondok-pondok pesantren di seluruh Indonesia. Kalau boleh tahu, sejak kapan tertarik untuk belajar kitab kuning? Apakah ada sumber motivasi atau memang keinginan dari diri sendiri atau gimana tuh? Kalau saya mulai tertarik belajar kitab kuning itu ya awal masuk pondok, terus awal pertama kali saya belajar ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kitab kuning ini seperti nahwu, shorof, bahasa Arab dan lain sebagainya. Ya cuman karena saya masih kelas 7 otomatis kan belum paham gitu ya kan, belum paham, masih hanya ustadz menerangkan saya nulis, ustadz menjelaskan saya hanya menulis. Tetapi saya mulai bisa mengamalkan ilmu-ilmu tersebut pada kelas 8 akhir-akhir. Meskipun masih sedikit tapi saya setidaknya sudah tahu loh ini fa'il gitu kan. Tanda ini gitu kan. Alhamdulillah sekarang sudah meningkat lah gitu untuk sekarang. Itu kan berhasilnya bisa dikatakan berhasil pada kelas 8 akhir-akhir. Itu memang mengikuti pelajaran seperti biasa atau ada program khusus? Selain saya mengikuti kegiatan belajar pada biasanya, saya juga ada belajar tambahan dengan ustadz gitu. Jadi dari pelajaran itulah saya bisa lebih memaksimalkan hasil yang saya capai tersebut. Tetapi kelas 8 itu bukan langsung maksimal, masih kayak akarnya gitu loh. Saya tahu akarnya belum tumbuh gitu. Iya. Kalau Furqan gimana? Kalau saya pribadi, saya mulai tertarik belajar kitab ini dari sama seperti Bang Abdi dari kelas 7. Dan sumber motivasi saya untuk terus belajar tentang kitab ini yang membuat saya tertarik itu salah satu ustadz di sini yang sekarang sedang melanjutkan studinya ke Tunis, Ustadz Yogi Sandra. Beliaulah yang mengenalkan saya ke dunia nahwu shorof. Dari beliaulah saya mulai mengenal
tampilan luar dari Nahu. Nah, tentunya kan kita penasaran nih. Awalnya gimana bisa ikut lomba MKK nih? Diajak Ustadz atau memang pengen daftar sendiri kayak Ustadz, ana aja gitu loh, ana mampu atau memang diajak tok sama Ustadz? Diajak sama Ustadz. Diajak gimana nih? Kami tuh dipanggil sama Ustadz secara pribadi. Oke. Terus disampaikan kalau mau gak ikut lomba MKK. Itu langsung ditentuin kalau oh kamu udah oke, kamu mau ikut terus kamu langsung ambil hadis gitu. Eh, awalnya seperti itu. Awalnya seperti itu. Lalu kemudian beberapa waktu kemudian itu baru ditanya sebenarnya kira-kira mau lebihnya itu lebih suka kemana, ke bidang yang mana, nanti dikasih bidangnya itu. Misal gak merasa cocok yang di bidang yang udah ditentuin. Terus gimana proses seleksi dari awal kan pasti itu nggak mungkin langsung ke tingkat kabupaten atau tingkat provinsi, itu kan pasti ada seleksi dari pihak pesantren terlebih dahulu, mengingat pesantren kita kan alhamdulillah banyak kader-kader yang bisa Alhamdulillah. membaca kitab gitu. Insyaallah. Kan Masya itu Allah. pasti jadi tantangan berat untuk kita, terutama kalau kita sudah nggak lolos di tahap pesantren ya pasti kita nggak bakal bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya gitu. Itu gimana? Ada perbedaan sih karena saya di tingkat ulia, jadi dari seleksi dari pondok kami langsung dipilih per orang yang memang betul-betul akan diikutkan. Dan ya agak berbeda dari tingkatan wusto dan ula. Oh, kalau berarti kalau misalnya tingkatan ulia dan wusto ataupun ula itu berbeda, terus yang wusto gimana, Abdi? Kalau yang wusto itu jadi memang ada orang-orang pilihan dari ustadz. Ada sekitar mungkin 4 sampai 5 orang tergantung kitabnya apa gitu. Jadi nanti dalam kelompok itu kan ada beberapa orang. Nanti orang tuh akan belajar sama ustadz pembimbingnya. Jadi mereka itu diajarkan oleh ustadz, dibimbing oleh ustadz. Selama beberapa minggu sampai beberapa bulan. Kemudian ustadz akan melihat tuh prosesnya. Oh, perkembangan anak ini pesat misalnya, atau anak ini memumpuni untuk mengikuti MKK, atau oh skillnya memang cocok untuk MKK. Jadi memang nanti keputusan dari ustadz memilih anak yang layak untuk mengikuti musabaqah qiraatul kutub ini. Nah, tentunya kan selama perjalanan untuk melakukan seleksi pada setiap tahapan itu kan berbeda-beda. Mungkin bisa diceritakan apa tantangan dan rintangan yang paling besar saat mengikuti tahapan seleksi terlebih dahulu? Kalau menurut saya tantangan ya masalah waktu sih. Kita harus menggunakan waktu sebaik mungkin, mengorbankan waktu dan mengatur jadwal waktu itu. Apalagi kan di kegiatan di pondok ini itu banyak gitu, mulai dari KBM, eskul dan kegiatan lainnya gitu. Dan posisi saya kebetulan adalah pengurus kamar ya, pengurus Oh, pengurus kamar. kamar. Iya, pengurus kamar. Jadi otomatis setelah melakukan KBM di pondok, saya mengurus kamar gitu kan. Jadi memang waktu istirahat itu tidak banyak, tidak seperti dulu saya masih MTS ya kan. Betul harus dibagi. Iya, memang harus betul dibagi. Tambah lagi, saya mengikuti MKK, otomatis saya harus memotong waktu istirahat saya gitu. Jadi memang saya harus bisa membagi waktu, harus mengorbankan waktu. Karena ya begitu, yang namanya perjuangan kan. Tapi kan kita tahu nih, jadwal KBM itu pasti tidak bisa diganggu-gugat. Dan juga terutama apalagi kamu yang Abdi yang menjadi seorang pengurus kamar. Itu kan pasti tinggalnya sama anggota-anggota kamar di kamar gitu kan. Nah, kalau kayak gitu apa dari pondok ada dikasih waktu khusus untuk belajar atau enggak? Kalau memang dikasih waktu khusus tuh ada, tergantung sih. Misalnya ustadznya ada waktu kosong manggil kita di waktu ba'da asar Oh. ataupun ba'da isya. Tergantung ustadz. Ustadz juga kan sibuk gitu Iya, ya kan. iya. Sibuk. Jadi memang saling mencari waktu gitu. Nah, ustadz bisa, insya Allah saya bisa gitu. Jadi gitu. Kalau Furqan gimana cara membagi waktunya? Kalau saya karena saya tidak dipilih menjadi pengurus kamar, jadi saya jadi tidak terlalu padat lah jadwal saya jadinya. Jadi ke pembagian waktu saya itu
hanya ketika memang tidak ada kegiatan baru saya datang ke kamar Ustadz, minta belajar di situ lah. Saya belajar di situ, saya bertanya sama Ustadz. Berarti proses belajarnya bukan cuman belajar sama Ustadz atau memang cuma sama Ustadz aja? Ada belajar sendirinya, ada belajar sama Ustadznya. Karena nggak mungkin kita fokus cuma belajar sama Ustadz. Iya. Karena waktu yang luang itu kan sedikit. Jadi kadang itu ya kita sendirilah yang belajar. Berarti kan ada dua tuh, ada belajar sama Ustadz, ada belajar sama atau belajar sendiri. Terus kalau untuk belajar sendiri itu gimana metodenya? Kan banyak tuh metode yang pastinya cocok sama diri sendiri. Itu gimana metode belajarnya? Kalau metode saya ya sebelum belajar sama Ustadz, saya tuh belajar dulu, ngartikan dulu, mencari tahu ini maknanya apa, ini kedudukannya apa. Sekaligus belajar murad sendiri gitu, menjelaskan sendiri. Jadi nanti ketika di depan Ustadz saya insya Allah sudah bisa gitu kan, walaupun belum semaksimal mungkin. Nanti waktu di belajar itu, waktu ketika belajar sama Ustadz barulah Ustadz bimbing, oh ini salah, oh ini harus diperbaiki. Gitu. Jadi kita dulu, effort kita dulu, baru kita nanti seperti takdim gitu sama Ustadz kan. Kita kayak setoran bacaan atau setoran bacaan. Untuk kita tahu gitu, nah salah kita di mana, apa yang harus ditambah, apa yang harus ditingkatkan. Nah jadi itu. Terus Furqon apakah sama atau beda jauh dengan cara Abdi tersendiri? Kalau saya kan kitab Riyadhus Shalihin itu tebal. Tebal kan. Itu yang bakal dilombakan itu kan nggak tahu kita yang mana. Jadi di situ saya minta ke Ustadz pembimbing saya yaitu Ustadz Abdul Rahim. Jadi ada bagian yang memang khusus dipelajari sama Ustadz, ada bagian yang saya pelajari sendiri. Jadi Ustadz itu yang nentuin target. Kamu belajar bab ini sampai bab ini sendiri. Nanti Ustadz tes. Setelah belajar sama Ustadz yang khusus, nanti Ustadz itu tes bab-bab yang ditargetkan sama Ustadz. Jadi belajar sama sendiri. Jadi nanti dikoreksi sama Ustadz seperti ini. Terus kan kita tahu nih, tadi kalian cerita KBM-nya padat, terus ada Abdi yang ada tugas untuk pengurus kamar. Kalau Furqon kan masih santai, masih longgar. Kan pasti ada tantangan, ada apa ya? Seperti rasa ingin menyerah karena tantangan yang pastinya nggak bakal habis sebelum menang. Nah itu gimana? Kalau ada rasa ingin nyerah, capek, itu menghadapinya gimana? Itu kan penting tuh, karena kalau kita udah ngerasa nyerah duluan, ini pasti nggak bisa kalau udah nyerah duluan. Kalau ada rasa pengen nyerah itu, kalau saya berhenti dulu, kasih istirahat, kasih break, terus nunggu sampai kira-kira tenang, diri itu tenang dulu. Ajak ngomong diri ini. Bicara sendiri ya, cari tempat sepi, bicara sendiri, ngomong, curhat. Kalau hadis tuh dihafal atau cuman baca-baca aja? Dibaca aja, tapi ya tetap gak mudah karena tebal. Itu tantangan terbesar itu di ketebalan kitabnya. Di ketebalan kitab. Berarti nggak ada yang dihafal. Ada beberapa hadis yang kiranya harus dihafal, kami hafal. Contohnya seperti apa tuh? Kok ada seperti hadis yang harus hadis-hadis untuk menambahkan penjelasan karena ini kan berfokus pada penjelasan. Jadi kiranya ada hadis yang cocok ini untuk jadikan rujukan. Nah itu saya hafalkan. Contohnya kayak hadis la tahkiranna bil ma'rufi syai'an, jangan meremehkan suatu kebaikan sedikit pun. Itu kan bisa dijadikan rujukan untuk hadis-hadis yang berhubungan dengan hal itu. Oke. Kalau Abdi? Kalau saya pribadi rasa ingin menyerah tuh enggak ada sih. Oh, bagus. Enggak ada. Soalnya saya memang dari dulu ingin mengikuti ajang MKK ini. Soalnya pada tahun sebelumnya, tahun 2023 itu kan ada MKK tuh kan. Cuman saya gagal di dalam penyisihan di pondok pesantren. Oh, berarti yang di Lamongan kemarin tahun 2023 itu sudah pernah ikut seleksi juga? Seleksi ya di pondok. Cuman karena ya mungkin belum Allah takdirkan waktu itu, jadi saya tidak mungkin menyerah untuk MKK kali ini. Yang ada cuman ya pasti rasa malas. Rasa malas apalagi kalau kita sudah tahu misalnya kita lulus nih provinsi sudah fix nasional. Nah itu rasa malas tuh sudah mulai menyelimuti tuh.
malas lah. Karena udah fix Ya, nasional udah kan. fix. Tetapi kan ya harus dilawan gitu kan. Ya, betul betul Harus betul. dilawan. Jadi saya tuh ketika memang sudah mau persiapan nasional, saya ada 2 perjuangan tuh. Mm-mm. Perjuangan untuk bisa tampil maksimal di nasional nanti, sama perjuangan melawan rasa malas. Oh, Nah, oke itu oke. saya melawan rasa malas itu. Saya menganggap sudah nasional kan ini. Ya, Jadi rasa malas malas. tuh makin membesar gitu kan. Tetapi ya itu harus dilawan. Karena penyesalan itu pasti datang di akhir gitu ya kan. Saya tidak mau merasakan hal itu karena sebelumnya saya sudah merasakan yang namanya penyesalan di akhir itu. Nah, ini semangat luar biasa tangguh yang harus dibutuhkan para pemuda generasi sekarang. Betul kan? Ya, Karena kalau langsung menyerah itu pasti nggak bisa. Terus tadi kita sudah kenalan, sudah membahas teknik belajar, pembagian waktu segala macam selama proses seleksi. Terus kita bahas pengalaman lombanya nih. Waktu proses seleksi MKK itu kan ada beberapa tahapan nih. Ada yang dari kabupaten, provinsi, nasional, itu kan beda. Kita mengingat MKK yang kali ini berbeda. Ada Ya. yang hybrid, ada yang langsung kan. ya. Kan yang Wusto itu hybrid, ada beberapa kali seleksi lagi, dan yang Ulia kalau sudah juara 1 provinsi langsung Di CBT langsung masuk nasional. Oh ya. Ya. Terus itu gimana? Pengalaman, apalagi Abdi nih yang banyak seleksinya, udah berapa kali seleksi saya lihat kemarin itu. Kalau menurut saya sih gimana ya? Deg-degan lah gitu kan, dari proses pertama, lanjut kedua, lanjut ketiga. Cuman ya itu, saya yakin gitu, diri saya bisa. Insya Allah saya berusaha, saya berdoa dan saya yakin diri saya bisa gitu, tawakal kepada Allah. Karena gimana ya? Walaupun kita sudah berusaha semaksimal mungkin, ya tetap Allah yang memberikan. Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki gitu kan. Iya. Walaupun kita sudah berusaha semaksimal mungkin, jangan lupa untuk selalu berdoa sekaligus bertawakal kepada Allah. Karena Allah lah yang memberikan hal tersebut. Dan juga kita harus yakin gitu, nah, Allah pasti bantu. Allah pasti sukseskan gitu. Makanya kita harus selalu berhusnuzon kepada Allah. Terus kalau Furqan sendiri gimana pengalaman yang pastinya beda kan dengan Abdi yang nggak ada hybridnya, yang langsung kalau udah juara 1 boleh langsung ke nasional. Itu gimana Furqan? Sama deg-degan. Tapi kan nggak sebanyak Abdi. Kalau Abdi kan harus Ya. seleksi provinsi, habis provinsi nanti sebenarnya udah nasional, cuman Ya. kan hybrid lagi. Coba sama-sama deg-degan pastinya ya. Mungkin gak beda jauh deg-degannya. Walaupun kami langsung ke nasional waktu itu. Tapi kan waktu itu nanti diadu lagi sama di babak penyisihan. Kalau Bang Abdi kan dia setelah hybrid itu dia sudah masuk ke 6 besar. Jadi tinggal beradu lagi sama 6 orang yang lain. Kalau boleh tahu Abdi bisa diceritakan dari CBT ada CBT-nya kan? CBT ya. Yang provinsi sampai ke nasional itu Abdi mendapatkan peringkat berapa, dan Furqan dari CBT sampai nasional itu mendapatkan peringkat berapa? Kalau saya CBT alhamdulillah tingkat 1 pada provinsi. Provinsi Jambi Iya, juara 1, provinsi, alhamdulillah. iya. Oke. Jadi yang tingkat 1 provinsi itu otomatis dia naik langsung ke nasional, itu sebenarnya sudah nasional. Cuman dia itu mencari 6 besar katanya. 6 besar. Itu juara 1, 2, 3, 4, 5, 6? Kalau penyisihan 6 besar alhamdulillah saya mendapatkan juara 3 sih. Juara 3. Juara 3. Itu kan masih yang hybrid. Hybrid. Iya CBT itu ya kan. CBT Kan saya, CBT juara 1 provinsi. Juara 1. Soalnya banyak sekali tuh. Terus kalau sudah pas di Sengkang kemarin di Asadia itu ada penyisihan lagi enggak? Ada penyisihan atau langsung final? Itu ada penyisihan lagi itu. Itu ada penyisihan lagi Ada ya? penyisihan lagi. Setelah 6 besar tuh dicari 3 besar gitu nah. 3 besar. 3 besar untuk bisa masuk ke final. Final. Jadi alhamdulillah ketika di sana saya peringkat 2 gitu. Peringkat 2 berarti lolos ke final. Lolos ke final. Jadi saya di sana itu tandingnya 2 kali. Di final mendapatkan juara 3. Ya, di final juara 3. Kalau Furqan dari CBT sampai ke nasional peringkat berapa? Kalau dari CBT alhamdulillah dapat peringkat 1. Kemudian masuk ke nasional di babak penyisihannya. Pada awalnya itu dapat peringkat ke 4.
Keempat. Nah, pada habis setelah seluruh pesertanya itu dilombakan, setelah pesertanya sudah selesai babak penyisihannya, posisi saya turun ke 5. Baru alhamdulillah masuk ke final. Final, Masuk ke final. Baru setelah final dapat posisi ke-4. Terus setelah perjalanan panjang, terutama kan mendapatkan pengalaman baru nih, ke Makassar, ke Sulawesi Selatan kan kita jauh tuh, kita melewati beberapa pulau. Ada nggak kejadian lucu, unik atau pokoknya kalau lagi cerita sama kawan-kawan itu tuh terulang-ulang terus untuk dibahas. Kalau Abdi sendiri gimana? Saya pasti ada itu. Oke, boleh Saya ceritakan. memiliki teman yang sama-sama ikut lomba ke sana gitu kan. Satu provinsi atau Yang sama-sama dari pondok sini. dari Arifin. Iya. Oke. Kami kan sering tuh ngobrol sama kayak orang-orang yang membantu pada kafilah Jambi. Kami gitu kan. membaur lah dengan mereka. Oh, LO. Iya. LO ya ya. Kami ngobrol dengan orang-orang di sana, sekaligus mendengarkan bahasa-bahasa di sana gitu kan. Nah, kebetulan teman saya ini kan memang suka bahasa gitu kan. Bisa suka bahasa gitu ya. Iya, suka bahasa. Jadi ketika orang ngomong tuh cepat dia bisa mencernanya gitu. Tunggu Abdi. Suka bahasa ini gimana nih? Maksud suka bahasa? Kan kalau suka kitab, dia suka belajar kitab. Kalau suka bahasa gimana tuh? Suka bahasa itu dia suka mendengarkan orang berbahasa gitu. Oh, oke. Sekaligus menerapkannya gitu. Nah, berbicara iya, sangat iya. suka gitu. Jadi ketika kami sering ngumpul dengan orang-orang di sana, teman saya ini tuh mempraktikkan gitu logat-logat. Kalau di sana kan Bugis gitu ya. Bugis. Jadi dia mempraktikkan logat-logatnya gitu. Cuman karena ya baru pertama kali gitu ya. Pertama kali mempraktikkan ya otomatis kan pasti tidak sesuai gitu kan. Iya. Yang seharusnya misalnya tinggi dia rendah, yang harusnya rendah dia tinggi gitu kan. Jadi kami yang mendengarnya itu menahan tawa gitu. Nah, aduh ini, tetapi ya begitulah. Bagaimana lagi? Nah, itu kan berarti yang teman Abdi ini bukan asli Bugis. Bukan. Bukan asli Bugis. Oh, jadi dia bukan asli Bugis terus dia kayak merasa keren bahasa Bugis terus dia mencoba. Cuman lucu kan? Iya, dia tuh tidak sadar gitu. Nah. Padahal orang lain tuh yang di sekelilingnya tuh mendengar gaya dia berbicara gitu. Nah. Berarti, itu pasti ditertawai satu itu sih. Terus kan tadi saya dengar cerita Abdi ada berbaur dengan LO dari liaison officer itu ada nggak tanggapan dari liaison officer atau sama-sama ikut tertawa atau cuman gimana gitu? Sama-sama asik sih. Sama-sama kami ketawa, dia ketawa juga, kami bercerita, dia mau mendengarkan. Dia juga orangnya terbuka gitu, mau menceritakan gitu. Ramah. Iya, ramah gitu kan, ramah. Kalau Furkon gimana? Cerita lucu, unik Ya atau itu cerita gimana? lucunya. Saya ada di Sama. situ. Ada di situ waktu itu. Oh iya kan satu provinsi ya, Iya. satu kafilah. Masa nggak ada cerita lucu? Masa gak ada yang lain, Furkan? Iya Furkon. Cuma itu lah. Berarti sama aja ya Iya. ceritanya. Cerita yang paling lucunya di situ. Kayak memang itu Momen jadi yang paling cerita besar ya. Iya. Nah. Terus kan pastinya kalau nggak salah itu ada pembagian nilai ya sehabis lomba. Ada websitenya lah. Iya. Itu pas kalian ngerasa pas ngebuka website itu gimana? Ya, Apalagi pas penyisihan di penyisihan. deg-degan. Kalau saya alhamdulillah senang gitu, bersyukur sama Allah. Alhamdulillah doa-doa saya selama ini, doa-doa mereka yang mendoakan saya dikabulkan oleh Allah. Sehingga ketika saya sudah mendapatkan kabar itu, saya harus bisa berjuang lebih lagi gitu untuk bisa mencapai apa yang saya inginkan. Terus menurut kalian selama kompetisi Musabaqah Qiraatul Kutub ini apa sih kunci utama sampai bisa menembus tingkat nasional? Yang pastinya kan kunci utamanya beda-beda ya, dari Abdi apa, dari Furqan apa. Kalau saya sih manjada wajada. Menjada wajada ya, Manjada Mahfuzat wajada. menjada wajada. Maksud yang paling klasik kalau saya. Cuman bermakna besar, Iya. menjada wajada betul. Siapa yang bersungguh-sungguh dia pasti bakalan dapat. Kalau Abdi gimana? Ya itu tadi, kita harus berusaha diiringi juga dengan doa ya kan. Tetap tidak sombong, tetap istiqomah belajar, pantang menyerah gitu kan. Terus kan ada hadis dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, ihris ala ma yanfa'uka
wasta'in billahi ta'ala. Itu ada di kitab saya itu penjelasan hadisnya itu. Jadi maknanya adalah semangatlah kamu atas apa yang memberi manfaat kepadamu dan mintalah pertolongan kepada Allah Ta'ala. Saya langsung berpikir loh, ma yanfa'uka, apa yang memberi manfaat kepadamu. MKK ini kan memberi manfaat kepada saya. Saya bisa belajar, saya bisa mengetahui skill saya di mana, bisa menyebarkan ilmu gitu kan. Kemudian ketika saya tahu itu, saya bisa lebih semangat gitu kan. Wah, ini hadisnya memang kayak membuat saya semangat saya berkobar-kobar gitu berkobar. kan. Terus kalimat setelahnya wasta'in billahi ta'ala, mintalah pertolongan kepada Allah. Ujung-ujungnya kita harus tetap ingat kepada Allah. Allah dan meminta pertolongan. Karena itu semua Allah yang memberikan. Iya. Jadi hadis itu langsung ngasih 3 alur ya. Iya. Ikhtiar, doa, tawakal. Tawakal. Itu memang langsung semangat saya membludak itu waktu itu. Ya karena Langsung percuma dipantik. kalau Iya. percuma kalau tawakal tapi nggak ada ikhtiar kan. Iya. Nah, ikhtiar nggak ada tawakal sama aja. Tetap percuma juga karena Kalau kata orang itu ikhtiar tanpa doa itu kan sama saja dengan sombong. betul. Kalau doa tanpa ikhtiar itu namanya bohong. Bohong. Terus menurut kalian nih, kita melihat generasi pemuda yang memiliki banyak potensi untuk berkembang. Itu penting nggak para pemuda yang memiliki minat dan bakat atau kemampuan pada ajang Musabaqah Qiraatul Kutub ini, mengingatkan bukan cuma tentang Qiraatul Kutub, ada juga munazarah bil logo, ada juga eksibisi lalaran, ada juga kemarin ada juga ternyata ada lomba hadroh yang itu kan nggak ada di tahun sebelumnya. Iya. Itu penting nggak untuk santri yang memiliki minat, bakat dan juga tentunya santri tersebut memiliki kemampuan untuk mengikuti atau mencoba seleksi pada ajang kali ini, ajang ini. Pasti penting. Mm-mm. Karena kalau potensi itu dibiarkan saja, ya kan sia-sia. Jadi kita tuh harus memanfaatkan apa yang kita punya gitu loh, sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Kalau ada maksudnya itu jarib walahis takun arifan. Cobalah dan Cobalah dan telitilah, maka kau akan tahu. oke. Kalau abdi penting. Sama, sangat penting itu. Soalnya itu bisa menjadi pengalaman sekaligus perantara orang yang lomba tadi untuk menyebarkan ilmunya, meningkatkan skillnya. Jadi dari lomba itu kan dia otomatis belajar, memperdalami gitu kan. Ketika dia sudah tahu ilmu-ilmunya ini, dia bisa menjelaskannya kepada orang lain, mengajarkannya kepada orang lain. Jadi selain manfaat di lomba, manfaat juga untuk masyarakat gitu. Iya. Kalau pas sudah di sana, Abdi ada nggak sharing-sharing atau cerita-cerita sama kawan tapi dari provinsi lain? Apalagi misal ada kawan dari provinsi lain yang sama nih kayak Abdi, sama-sama kitab akhlak, marhala wusto. Itu ada nggak Abdi sharing-sharing? Oh nanya, ini yang bab ini gimana gitu? Ada sih. Ada. Itu ketika saya mau ngantri, maksudnya lagi ngantri mau mandi. Oh ya. Ya, itu kan WC itu kan bukan untuk kafilah Jambi aja gitu. Iya, Pasti betul. rame orang gitu kan. Jadi sebelum kita masuk WC itu kan sambil menunggu itu kenalan dari mana gitu kan. Kebetulan saya kemarin ketemu ada dari Maluku Utara ya. Dari Maluku Jadi Utara. ada juga dari Banten, saling sharing kitab apa. Nanti yang diperlombakan apa. Jadi gitu. Jadi saling tukar menukar ilmu gitu. Saling memberitahu ilmu, mereka juga memberitahu ilmu gitu. Saling diskusi. Sekaligus kan kita bisa mengenal dari berbagai daerah. Betul. Iya. Itu salah satu manfaat dari lomba tadi. Kita memiliki banyak teman dari berbagai daerah ataupun dari berbagai provinsi gitu. Iya. Kalau Furkon ada sharing-sharing juga atau gimana? Sharing-sharingnya itu pas saya bawa penyisihan, sedang nunggu giliran dipanggil. Tuh kebetulan dapat ketemu sama orang yang sama-sama hadis juga. Dia saya kan waktu itu nomor urut 23 bawa penyisihan. Dia itu nomor urut 21. Kan cowok sama cewek itu selang-seling. Iya. Yang cowok itu nomor urutnya ganjil, yang cewek itu nomor urutnya genap. Oh, genap. Oh, oke. Jadi dia itu dari provinsi Sumatera Barat, dari Sumatera Utara, Sumatera dari Utara, Medan. Medan. Dia saya ya tanya-tanya lah, sudah gimana bang? Gimana bang? Sudahlah sudah ada lah persiapan katanya. Kami ya cerita-cerita lah tentang gimana persiapan, gimana nantinya
Sudah siap gak? Kira-kira apa nanti yang apa yang bakal Diperlombakan gitu. apa yang bakal dimaksimalkan lah ketika lombanya oke. itu. Apa kesan yang paling berharga atau pelajaran yang paling berharga yang kalian dapatkan selama mengikuti ajang ini? Kalau pelajaran yang paling berharga itu memang saya itu bisa mengetahui gitu nak. Oh ternyata kalau kita memang berjuang, memang berdoa sungguh-sungguh itu insya Allah Allah kabulkan. Misalnya tidak Allah kabulkan sekarang itu nanti gitu kan. Jadi ketika saya mengetahui saya lolos nasional atau juara nasional itu perasaan saya campur aduk. Lega lah gitu kan. Lega sudah tahu alhamdulillah juara segini gitu kan. Ataupun lega, senang, terharu itu campur aduk gitu kan. Karena posisi di situ saya benar-benar alhamdulillah tidak nyangka setelah berbulan-bulan proses sampai di titik ini kemudian saya mendapatkan juara. Gitu. Iya. Kalau Furkon gimana? Kesan yang saya dapat di sini Allah itu nomor satu. Allah nomor 1 ya? Allah itu nomor satu. Itu Apapun yang dalam apa jadi? tapi serius. Ah, Segala urusan itu ketika kita sudah lakukan secara maksimal seperti yang tadi Bang Abdi bilang kan. iya. Sudah misal kita sudah pasrahkan maksimal, kita pasrahkan secara penuh kepada Allah, kita berdoa, kita selalu meminta kepadanya, kita selalu bermunajat padanya, akan diperlancar urusan itu. Mendapatkan pelajaran yang berharga Iya. ya. Ya apapun masalah apa itu ya gantungkan saja kepada Allah. Allah itu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dalam rangka Hari Santri ini, apa pesan antum untuk seluruh santri di Indonesia? Pesan untuk seluruh santri Indonesia tetap semangat ya. Tetap semangat berjuang di jalan Allah. Karena memang berjuang di jalan Allah itu tidak mudah. Kita harus melawan yang namanya capek, ngantuk, lelah, letih. Cuman karena kita seorang penuntut ilmu, apalagi penuntut ilmu di jalan Allah, kita harus menjadikan itu sebagai sahabat gitu. Maksud saya tuh otomatis penuntut ilmu kan tidak lepas tuh dari hal-hal seperti itu. Jadi kita harus tetap istiqomah, harus bersabar atas ujian-ujian yang diberikan oleh penuntut ilmu. Dan ingat juga firman Allah Subhanahu wa taala, Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan Ada kemudahan. Betul sekali. Kalau Furkon, apa pesan Furkon untuk seluruh santri di Indonesia yang sedang menyaksikan podcast kita kali ini? Jangan pernah menyanyiakan potensimu karena tidak semua orang memiliki potensi seperti dirimu. Setelah melewati perjalanan yang begitu panjang dan juga melakukan sharing-sharing terhadap teman-teman yang di luar provinsi, yang di berbagai provinsi yang ada di Indonesia, apa pesan dan harapan kalian untuk Pondok Pesantren Darul Arifin kita yang tercinta ini? Tafadhol, Furqan alaika mashkura. Ya, Furqan duluan boleh. Kalau harapan saya semoga pondok ini dapat tumbuh dan berkembang lebih maju dalam lingkupan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, agar dapat menghasilkan kader-kader dan kader-kader penerus bangsa dan penerus ulama yang dapat bermanfaat baik bagi masyarakat maupun negara Indonesia. Masya Allah. Semoga semua perjalanan kita diberikan oleh Allah ganjaran yang berlipat ganda. Amin. Nah, begitu luar biasanya cerita teman kita pada hari ini. Semoga kisah mereka bisa menginspirasi kalian semua para penonton di berbagai tempat kalian sedang melihat podcast kami kali ini. Dan juga pesan kami untuk para seluruh sahabat santri semuanya, tetap belajar, terus berjuang, dan juga jangan lupa untuk terus menjaga adab.
Karena al-adabu. Fawqal ilmi. Nah, mungkin cukup sampai di sini dan jangan lupa saksikan podcast kita berikutnya di episode yang bakalan menarik dan tentunya masih di podcast Darul Arifin, berakhlak mulia berkualitas dunia. Saya Almer Kausar Dinata pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.